Ada fase dalam hidup di mana kamu mulai nyaman sendirian, tapi di saat yang sama, kamu juga kangen punya seseorang yang benar-benar mengerti kamu. Dan ternyata, dua perasaan itu bisa muncul bersamaan. Kamu bisa menikmati kesendirian kamu, tapi tetap berharap ada seseorang yang bisa diajak cerita tanpa harus menjelaskan semuanya dari awal. Kamu bisa merasa cukup dengan diri sendiri, tapi sesekali tetap pengen ada yang nanya, kamu baik-baik aja nggak? Dan menurutku, itu manusiawi banget. Karena nyaman sendiri bukan berarti kita nggak butuh siapa-siapa. Kadang kita cuma mulai sadar, gak semua orang harus ada di hidup kita. Tapi kita tetap ingin punya beberapa orang yang benar-benar terasa rumah. Dan mungkin disitulah kita mulai merasakan sisi lain dari proses bertumbuh. Semakin kita mengenal diri sendiri, semakin kita sadar siapa yang benar-benar ingin kita pertahankan dalam hidup. Aku dulu sempat mikir, mungkin kalau kita makin dewasa, kita bakal punya teman yang banyak. Ternyata, justru kadang sebaliknya. Circle bisa makin kecil, obrolan sama beberapa orang mulai terasa berbeda. Bahkan ada yang dulu tiap hari kita cari, sekarang namanya cuma lewat di story. Dan awalnya itu terasa aneh. Kayak, kok kita bisa sejauh ini ya? Tapi makin kesini aku mulai ngerti, mungkin bukan karena kita jadi orang yang susah berteman. Kita cuma mulai lebih sadar tentang apa yang sebenarnya kita butuhkan dari sebuah hubungan. Dulu mungkin kita senang punya banyak teman. Sekarang kita lebih menghargai satu orang yang bisa diajak ngobrol tanpa harus pura-pura. Dulu kita takut kehilangan siapapun. Sekarang kita mulai ngerti kalau mempertahankan semua orang juga nggak selalu berarti hubungan itu sehat. Dan ternyata proses bertumbuh memang kadang bikin kita harus melewati fase seperti ini. Fase dimana kita belajar nyaman dengan ruang yang lebih sepi, sebelum akhirnya menemukan orang-orang yang memang cocok dengan versi diri kita yang baru. Tapi ada satu hal yang menurutku paling menarik. Kadang kesepian itu muncul bukan karena kita kehilangan seseorang, tapi karena kita mulai kehilangan versi diri kita yang dulu. Dulu mungkin kita gampang banget ikut kemana orang pergi. Gampang menyesuaikan diri, gampang bilang, ya udah terserah kalian. Karena yang paling penting, kita punya teman dan gak merasa sendirian. Tapi setelah mulai mengenal diri sendiri, kita jadi punya pilihan. Kita mulai tahu apa yang bikin kita nyaman, apa yang bikin kita capek, hubungan seperti apa yang pengen kita punya, dan apa yang memang udah gak cocok lagi buat kita. Nah, di titik ini kadang rasanya sepi, karena kita udah gak bisa kembali jadi diri kita yang dulu. Tapi versi baru kita juga masih dalam proses dibentuk, kayak lagi berdiri di tengah jembatan. Kita udah meninggalkan tempat yang lama, tapi belum sampai di tempat yang baru. Dan mungkin fase di tengah-tengah inilah yang paling sepi. Tapi bukan berarti kita salah jalan. Bisa jadi kita memang sedang diberi ruang untuk mengenal diri sendiri lebih dalam sebelum kembali menemukan orang-orang yang benar-benar sefrekuensi dengan kita. Dan mungkin di fase seperti ini, kita mulai belajar satu hal yang sebelumnya susah banget kita terima. Gak semua kesepian harus buru-buru diisi. Dulu mungkin setiap merasa sepi, kita langsung cari seseorang buat diajak ngobrol. Buka chat, scroll sosial media, atau sekedar cari keramaian supaya pikiran gak terlalu terasa kosong. Tapi ternyata, ada kalanya kita memang perlu duduk sebentar sama rasa sepi itu. Bukan buat menikmati kesedihan, tapi buat ngerti sebenarnya hati kita lagi butuh apa. Karena kadang yang kita cari bukan sekedar teman. Kita cuma pengen merasa dipahami, pengen merasa diterima, pengen punya tempat buat jadi diri sendiri, tanpa harus terus-terusan menyesuaikan diri. Dan menurutku, saat kita mulai bisa membedakan antara aku kesepian dan aku sedang butuh koneksi yang lebih dalam, kita jadi lebih ngerti diri sendiri. Kita nggak lagi asal mengisi ruang kosong dengan siapa aja. Kita mulai lebih pelan dalam memilih siapa yang boleh dekat. Dan mungkin itu salah satu bentuk kedewasaan yang datang diam-diam. Kita mulai sadar bahwa punya banyak orang di sekitar belum tentu membuat kita merasa ditemani. Kadang satu hubungan yang tulus jauh lebih berarti daripada banyak hubungan yang cuma bikin kita merasa nggak sendirian. Dan kalau sekarang kamu lagi di fase ini, mungkin kamu nggak perlu buru-buru mencari cara supaya rasa sepinya hilang. Coba pelan-pelan kenalan sama diri kamu sendiri. Cari tahu, kamu sebenarnya suka apa? Kamu nyamannya dengan siapa? Hal apa yang bikin kamu ngerasa hidup? Dan hubungan seperti apa yang benar-benar ingin kamu punya? Karena bisa jadi fase sepi ini bukan hukuman. Bisa jadi ini cuma ruang. Ruang buat kita berhenti sebentar dari terlalu banyak suara di luar.
supaya akhirnya kita bisa dengar suara diri sendiri. Dan menurutku, ada sesuatu yang indah dari proses itu. Kita mulai belajar menikmati makan sendirian, jalan sendirian, punya waktu sendirian, bukan karena kita udah nggak membutuhkan orang lain, tapi karena kita mulai tahu bahwa kebersamaan dengan orang lain seharusnya jadi pilihan, bukan satu-satunya cara supaya kita merasa berharga. Jadi kalau akhirnya hidup kamu terasa lebih sepi, jangan langsung menganggap ada yang salah sama kamu. Mungkin kamu sedang berada di fase di mana hidup kamu sedang berubah. Dan mungkin sebelum menemukan orang-orang baru yang terasa seperti rumah, kamu memang perlu belajar merasa nyaman dengan rumah yang ada di dalam dirimu. Tapi mungkin pada akhirnya kita memang gak perlu takut sama fase sepi ini. Karena gak semua kesepian berarti kita sedang kehilangan. Ada kesepian yang justru datang karena kita sedang menemukan diri sendiri. Kita mulai tahu apa yang kita mau, apa yang gak lagi cocok, siapa yang ingin kita dekatkan, dan kehidupan seperti apa yang sebenarnya ingin kita bangun. Jadi kalau sekarang circlemu terasa lebih kecil, kalau beberapa hubungan mulai berubah, atau kalau ada hari-hari di mana kamu ngerasa sendirian banget, mungkin kamu gak sedang tertinggal, kamu juga gak harus buru-buru mengisi ruang kosong itu. Nikmati dulu prosesnya, kenali diri kamu, bangun hidup yang tetap terasa berarti meskipun lagi sendirian. Karena suatu hari nanti, mungkin kamu akan melihat kembali fase ini dan sadar ternyata kesepian yang dulu kamu takutkan justru menjadi ruang tempat kamu bertumbuh paling banyak. Dan ketika nanti kamu bertemu dengan orang-orang yang baru, kamu gak lagi mencari mereka karena takut sendirian, tapi karena kamu memang ingin berbagi hidup dengan mereka. Dan menurutku, itu jauh lebih indah. Jadi, kalau kamu sedang ada di fase ini sekarang, pelan-pelan aja. Kamu gak sendirian dalam merasa sendirian. Dan mungkin fase sepi ini cuma satu bagian kecil dari perjalananmu menuju versi dirimu yang baru. Jadi, kalau kamu relate sama video ini, ceritain sedikit di kolom komentar. Siapa tahu ada seseorang yang lagi melewati fase yang sama dan akhirnya merasa, oh, ternyata aku gak sendirian ya. Yuk kita saling mengisi satu sama lain di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.